produk merupakan segala sesuatu yang dapat dipasarkan dan dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Wiranto Gumohung, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Iksan Gorontalo. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah periklanan produk minuman, yaitu minuman boba. Nah, seperti kita ketahui, minuman boba ini sendiri sudah banyak dikenal maupun di kalangan anak-anak, remaja. Sebuah produk merupakan salah satu kebutuhan yang harus dapat memuaskan seorang konsumen. Nah, maka dari itu, dalam kesempatan ini saya ingin membuat sebuah produk, yaitu minuman boba. Nah, minuman boba ini sendiri berasal dari Thailand dan masuk ke Indonesia ini sejak tahun 2001. Nah, minuman yang berasal dari tepung tapioka ini sangatlah mudah untuk membuatnya. Dan minuman ini sendiri dapat divariasikan dengan berbagai macam varian rasa. Baiklah, kita masuk pada pembahasan periklanan produk minuman boba ini. Nah, yang pertama yaitu rumusan masalahnya, yaitu memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, cara memperkenalkan sebuah produk itu. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran sebuah produk minuman tersebut. Nah, seperti kita ketahui, minuman boba itu berasal dari tepung tapioka. Nah, tepung tapioka itu sendiri dibuat dari hasil pertanian, yaitu singkong. Nah, negara kita ini, yaitu negara Indonesia ini, adalah dikenal sebagai tanah kita, tanah yang subur. Nah, kita lihat semua pertanian atau semua wilayah itu dapat menanam singkong dengan subur. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan, salah satu meningkatkan perekonomian daerah kita dengan membuat sebuah produk dari hasil pertanian kita sendiri, yaitu dengan singkong kita olah menjadi tepung tapioka dan kita buat sebuah produk, yaitu minuman boba. Nah, keinginan saya untuk membuat sebuah produk ini agar dapat meningkatkan perekonomian di suatu wilayah atau daerah, khususnya di daerah saya sendiri yang mayoritas masyarakatnya itu adalah petani. Nah, kita masuk pada kedua, yaitu tujuan dalam sebuah produk ini. Jadi tujuan dari produk ini yaitu menciptakan suatu produk yang bahannya itu dari bahan-bahan lokal dan mendorong seorang konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk lokal. Nah, jadi tujuannya ini untuk menciptakan suatu produk minuman boba ini agar kita dapat meningkatkan suatu perekonomian dengan produk yang dibuat dari bahan-bahan lokal atau hasil pertanian dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi saya berharap jika produk ini sudah berjalan dan sudah banyak diminati oleh kalangan-kalangan pemuda, anak-anak, dan lain-lainnya. Nah, produk ini bisa membawa perekonomian di suatu wilayah atau di daerah saya sendiri itu dapat meningkat dan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada company profile, yaitu sebuah produk ini dibuat dari bahan-bahan yang sangat mudah didapat atau bahan-bahan yang dihasilkan dari pertanian masyarakat setempat, yaitu dari singkong dibuat menjadi tepung tapioka, terus kita olah menjadi produk minuman boba tersebut. Nah, minuman boba ini tersebut bisa divariasikan dengan berbagai macam rasa seperti lemon tea,
susu, dan berbagai macam minuman-minuman lainnya. Selanjutnya kita masuk pada model dan tahapan perencanaan. Nah, ada 4 di dalam model dan tahapan perencanaan ini. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya adalah aksi. Nah, bagaimana aksi, bagaimana serangkaian kegiatan yang ingin kita capai dalam proses pembuatan produk ini. Nah, selanjutnya adalah sumber daya. Bagaimana kita dapat tetap memproduksi minuman boba ini dengan jangka yang panjang. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaannya. Nah, bagaimana kita sudah rancang kegiatannya, terus kita laksanakan, bagaimana cara kita mempromosikan, memperkenalkan, dan bagaimana kita membuat suatu produk minuman ini agar tetap diminati oleh konsumen sepanjang masa. Terus teori pendukung dalam produk ini yang memotivasi saya yaitu menurut Kotler dan Keller, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan suatu konsumen. Nah, jadi saya memahami kata-kata tersebut dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Maka saya melihat produk saya yaitu minuman boba ini dapat memuaskan konsumen setelah merasakan berbagai macam varian rasa yang saya buat, dan bagaimana saya menciptakan sebuah produk ini untuk kebutuhan, terutama di wilayah saya itu cuacanya itu sangat panas, dan pastinya semua orang itu mencari minuman yang dapat menyegarkan diri. Nah, selanjutnya kita masuk pada strategi promosi produk ini. Nah, bagaimana strategi promosi ini agar produk yang kita buat ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, kita lihat pada zaman ini adalah kita kenal sebagai zamannya media sosial. Semua kalangan maupun anak-anak, dewasa, dan orang tua itu menggunakan sosial media pada saat ini. Nah, ini adalah salah satu cara yang dapat mempermudah kita untuk mempromosikan suatu produk agar proses promosinya itu sangat mudah. Nah, kita lihat seperti kita mempromosikan suatu produk ini di Instagram. Nah, kita hanya dapat melakukan, mana kita mempunyai teman yang berada di berbagai wilayah untuk dapat kita saling membantu untuk mempromosikan produk kita ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada harga-harga produk ini. Nah, setelah kita tahu strategi mempromosikannya bagaimana, kita menentukan harga agar semua konsumen itu dapat merasakan yang namanya produk minuman boba ini, yaitu harganya itu berkisar dari 10.000 sampai 5.000. Nah, untuk 10.000 itu saya ingin pasarkan di kalangan dewasa sampai ke orang tua. Nah, untuk yang harganya 5.000 ini saya ingin pasarkan kepada kalangan seperti anak-anak. Terus saya ingin membuat rencana jangka panjang tentang produk ini. Jadi harapan saya ke depannya itu saya bisa membuka cabang tentang produk ini di berbagai wilayah daerah Indonesia ini. Oke, yang terakhir saya ingin sedikit mengulangi kata-kata Kotler dan Keller tadi. Sebuah produk merupakan segala sesuatu yang dapat dipasarkan dan dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan konsumen. Nah, jadi untuk kita semua
apalagi khususnya pemuda-pemuda sekarang, ayolah kita membuat sebuah usaha dengan kekreatifan kita untuk menciptakan sebuah produk agar dapat membantu perekonomian khususnya di wilayah kita masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Selamat menonton. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat kepada penonton, kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat yang mau menonton video ini. Saya sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, karena seperti kita ketahui adalah kesempurnaan hanyalah milik Yang Maha Kuasa, dan kita hanyalah manusia biasa yang tentu saja tidak bisa lari dari kesalahan. Oke, baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman.